Menurut laporan resmi yang dilansir oleh pemerintah bahwa bencana alam di Sumatera Barat yang telah menyebabkan banjir dan longsor telah menghancurkan 52 kabupaten dan bencana ini menyebabkan putusnya kegiatan belajar mengajar di sekolah dan tempat belajar. Nah, banjir ini memiliki dampak serius pada proses pendidikan. Yang pertama itu adalah gangguan akses dan operasional sekolah. Nah, banyak sekolah yang terendam air dan lumpur sehingga tidak dapat dibuka secara formal. Nah, dikarenakan di beberapa daerah tersebut pembelajaran masih belum pulih sepenuhnya. Nah, meskipun sebagian lainnya sudah dibuka secara terbatas. Dampak yang kedua yaitu ribuan siswa dan guru terdampak. Perkiraan menunjukkan bahwa ada sekitar ratusan ribu siswa dan puluhan ribu tenaga pendidik terpengaruh langsung oleh karena gangguan layanan pendidikan itu menjadi kurang stabil akibat banjir tersebut. Adapun dampak yang ketiga yaitu kondisi mental dan konsisten belajar. Nah, seperti bencana alam lainnya, gangguan terhadap rutinitas belajar siswa berpotensi menimbulkan stres yang berlebihan. Nah, psikologi pada anak-anak terutama ketika mereka kehilangan fasilitas pembelajaran yang familiar tersebut. Meski kondisi tersebut memaksa banyak sekolah beradaptasi, guru lokal tetap berupaya agar pendidikan tidak terputus sama sekali. Mereka mengatur kelas di tempat darurat, termasuk tenda sementara mereka dan tempat aman lainnya, untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid. Pemerintahan juga menyiapkan inisiatif seperti Emergency School Support, menyediakan puluhan tenda, kelas di antara ribuan peralatan pelajar untuk membantu daerah terdampak. Solusi upaya pemulihan dan dukungan jangka pendek. Berikut sejumlah solusi dan langkah pemulihan yang telah dan sedang dilakukan, serta usulan kebijakan yang dapat mendukung kesinambungan pendidikan. 1. Sekolah darurat dan kelas temporer. Pemerintah telah menyiapkan tenda darurat untuk memastikan siswa tetap mendapatkan akses pembelajaran, meskipun fasilitas utama telah rusak. 2. Anggaran tambahan untuk pemulihan sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merealokasi anggaran tahun 2026 agar pemulihan sekolah dapat dipercepat, termasuk bantuan khusus untuk guru. 3. Bantuan belajar dan psikososial. Selain fasilitas fisik, dukungan psikososial bagi siswa dan guru diperlukan agar proses belajar kembali stabil setelah trauma bencana. 4. Beasiswa dan kebijakan fleksibel. Bahkan pemerintah pusat telah memberikan kebijakan pembebasan uang kuliah bagi mahasiswa di wilayah terdampak sebagai bagian dari pemulihan pendidikan tingkat tinggi. Ingin kuliah di kampus Islam yang berkualitas dan bernilai? Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor adalah pilihan yang tepat. Di FAI UIK Bogor, kamu tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga dibina menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan siap terjun ke masyarakat. Dukung ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan fasilitas pembelajaran yang modern, serta dosen yang berpengalaman loh. Lingkungan kampus yang islami dan kondusif membantu mahasiswa berkembang secara akademik dan juga karakter. Ayo bergabung bersama FAI UIK Bogor, wujudkan masa depan yang berkah dan bermakna bersama UIK.